Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 8 saham, terutama grup karya, sektor konstruksi. Yang pertama ada WG, kedua Witon, ketiga WSKT, keempat Wika, kelima Adi, keenam PTPP, ketujuh JSMR, kedelapan Kras, dan terakhir ADCP. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini di zona hijau tapi kemudian ke merah dan ditutup menguat 0,049% ke harga 6.834 dan transaksi hari ini kembali kecil di 11,3 triliun sampai saat ini. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IHSG kelihatannya rebound terbatas dan terkoreksi lagi ya. Nggak tahu kenapa memang IHSG sepertinya memang nggak kuat. Dan mungkin nggak dia jebolin lagi 6.800 kondisi seperti ini. Ini karena market hari ini cukup dalam ya. Saham-saham Koal, banyak ARB, saham-saham konstruksi juga turun dalam ya. Cuman sektor lain saya nggak lihat dan itu yang menjadi penekan untuk IHSG hari ini. Jadi untuk IHSG kondisi seperti ini candlenya jelek ya. Besok masih 50-50 nih, belum tahu mau kemana ya. Kita lihat aja besok kalau dia terus turun dulu uji 6.800 lagi, lihat bertahan nggak, bisa coba menguat nggak, ada buyer nggak di bawah ya. Tapi ada peluang dia uji kembali 6.800 supportnya untuk IHSG. Seperti itu aja. Langsung saja ke saham pertama. Ada WG yang ditutup terkoreksi 0,61% ke harga 162. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WG juga turun ya, kondisi seperti ini ya udah berarti dia cuman waktu itu naikin sebentar, koreksi lagi ya, ini fase distribusi lagi. Dan sekarang sudah di area support semenjak Maret 2022 ya. Ya ini support terakhirnya, kalau dia membuat low lebih rendah ya udah berarti lanjut downtrend dulu ya. Mungkin nggak ada tuh sinyal untuk dia reversal 2 bulan ke depan akhir tahun. Biasanya kan saham-saham konstruksi ini akhir tahun reversal. Tapi ya itu, kita lihat 160 itu bertahan nggak? Kalau itu masih bertahan, ada peluang dia konsolidasi di range yang cukup lebar ya. Tapi kan ini dia gagal bertahan di 1700. Ini harusnya akumulasinya di atas sini aja. Dan dia mematahkan kembali downtrend semenjak Februari 2021. Ini dipatahkan, dia sempat lewat terus jebol ya. Kuncinya titik amannya itu pertama untuk WG 170 harus kembali lagi, dan support yang harus dijaga kondisi seperti ini 160 ya. Kalau ke 150 dia terus membentuk lower low ya, memang kalau dia mantul lebih besar peluangnya ya, tapi ya sangat beresiko lah. Di bawah 170 aja udah beresiko ya, apalagi jebol 160. Jadi seperti itu aja untuk WG, lebih baik hindari dulu. Saya juga WG itu kalau nggak salah ada beli waktu di 170 nih, sempat juga cut loss karena nggak kuat naik. Ya udah saya cut loss saja dulu, ganti saham lain ya. Seperti itu namanya trading ya. Jadi seperti itu aja untuk WG. Langsung saja ke saham kedua. Ada Witon yang ditutup terkoreksi 1,92% ke harga 204. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Witon juga jebol dan ya dia ke support harga psikologis, perubahan praksi harga 200. Ke situ dulu. Mantul enggaknya kita lihat aja. Ini kelihatannya volume meningkat ya, dan dia terus turun. Dia besok kita lihat kemungkinan tetap akan mantul, tapi mantul-mantul terbatas ya. Bisa dimanfaatin beli di 200. Kalau dia mantul ke 204, 206, ya itu kan lumayan. 2-3% TP aja dulu. Apakah mungkin jadi titik reversalnya nanti di 200, kita belum tahu. Karena EMA 20 sudah cross ke bawah EMA 200 dan EMA 60. Jadi ini sangat kurang bagus. Ini sangat jelek ya teknikalnya. Downtrend di bawah EMA 200 lagi. Jadi kita lihat aja 200 bertahan nggak atau di harga psikologisnya perubahan praksi harga. Seperti itu untuk Witon. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WSKT yang ditutup terkoreksi cukup dalam 5,34% ke harga 460. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kalau nggak salah ada sentimen dia mau era isu ya. Saham-saham grup karya itu yang mungkin jadi sentimen. Mungkin nggak disukai investor ini untuk corporate action isunya. Dan dia jebol juga ya. 480 jebol, dia sudah membentuk lower low dari semenjak Januari 2022. Jadi kemana arahnya? Kalau dilihat low di 2022 tahun yang lalu di 400. Ya bisa jadi itu support kuat 400 ya untuk WSKT. Tapi kondisi seperti ini ya turun dulu. Ini lihat volumenya juga besar kan turunannya.
Jadi lanjut turun, mungkin ada pantulan, bisa jadi ada pantulan di 450 mungkin ada. Ya mantul-mantul terbatas lah, belum saatnya reversal. Jadi kalau nekat beli saham-saham seperti ini harus siap stop loss ketat ya. Tapi resiko tinggi nih, masih sentimennya juga kurang bagus untuk grup karya. Jadi hindari dulu lah. Kalaupun ada yang nyangkut, ya udah pejam mata aja dulu, jangan di average down. Kalau WSKT mau average down nanti di 400 saja. Kalau dia turun ke situ baru average down kalau minat. Tapi ini disclaimer on juga, ini saham sekarang itu lagi sentimennya banyak yang kurang bagus ya newsnya untuk WSKT. Seperti itu. WSKT juga kalau ditanya saya ada beli juga di 500 nih. Lama nunggu, akhirnya cut loss. Di tanggal 10 Oktober itu saya cut loss saat dia menyentuh 496, ya udah saya cut loss karena dia membentuk lower low ya, saya cut loss. Dan esokannya dia naik malah ya, sempat naik ke 510 tapi ya udah beli di 505 kalau nggak salah, saya cut lossnya di 496 ya, sekitar 9 poin lah, saya cut loss 2,5% lebih, ya udahlah. Dan waktu hijau juga saya nggak beli lagi ya, karena ya udah jelek menurut saya, dan benar juga abis itu dia terus turun. Jadi seperti itu. Untuk WSKT langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Wika yang ditutup terkoreksi 4,34% ke harga 880. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Wika juga yang perkiraan bertahan di 900 ternyata dijebol juga hari ini. Kalau ada yang nangkep tadi ya udah keseret ya. Tapi ya dari 900 ke 880 berarti 20 poin, baru 2,5% ya. Jadi besok kalau merah lagi ya, kalau mau pertimbangkan stop loss aja. Toleransinya nggak ada toleransi. 880 tuh lah, 20 poin aja kasih toleransi dari atas harga supportnya. Kalau besok dia bisa hijau tutup di atas 900 ya cukup bagus. Berarti ada peluang pembalikan arah, kan cuman sebentar dibuang, esokannya ditarik naik, kan biasa ada yang seperti itu. Saham-saham dibuang dulu sebelum ditarik naik. Ya biasa dikatakan short sell, tapi mereka ya jual dulu ya. Jadi seperti itu. Kalau kondisi seperti ini volume besar ya sangat beresiko kalau nekat beli di harga sekarang. Target arah 850, menguji low-nya di 2021 Agustus sebelum dia rally panjang. 2021 dia sempat naiknya 69%. Jadi harga sekarang ini ada pola dead cat bounce ya, dia turun, mantul sedikit, habis turun lagi. Ya hati-hati tuh. 850 sandaran terakhir, jebol itu out aja. Kalau besok dia koreksi terus turun 850 itu kalau nekat ya, tapi disclaimer on. Nah, gimana sih cara coba untuk menangkap pisau jatuh untuk saham-saham yang lagi turun dalam? Yaitu ada tekniknya ya. Tekniknya bisa dengan cara scalping yang saya ajarkan di kelas scalping ya, untuk saham-saham swing trade, big cap, LQ45 yang lagi turun dalam. Gimana sih, kelihatan nggak pola-pola yang dia mau naik ya untuk bertahan di support ya, itu ada polanya. Kalau tertarik itu bisa join di kelas scalping ya, siapa tahu bulan depan saya ada buka ya, bisa klik link yang ada di deskripsi, pilih kelas scalping. Jadi seperti itu. Untuk Wika kondisinya ya turun dulu lah. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adi yang ditutup hari ini ARB ke harga 655, terkoreksi 6,42%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, waktu itu juga saya ada spek buy ya, dan cut loss juga nih. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Adi kondisi seperti ini jelek juga ya. Tapi dia di dekat support 650 nih. Udah dekat nih ARB. Mungkin nggak dia turun lagi besok ya, bisa jadi. Kalau dilihat neckline-nya, oh pakai 600 saja, tunggu di 600 ya. Mungkin nggak ada pantulan di 650, bisa jadi ada. Tapi sebaiknya yang potensi kuat mantulnya itu kalau dia menguji neckline-nya sebelum dia rally panjang nih, di 600. Di 650 bisa mantul. Cuma mantul-mantul terbatas. Tapi kalau dia jebol lagi dan mantulnya bisa cukup kuat tuh, bisa kita 5%-an. Ya di 650, di 600 untuk Adi ya. Jadi seperti itu aja untuk Adi. Lebih ke wait and see aja dulu lah ya. Ini kan baru penurunan pertama dengan volume besar, jadi bisa ada besok lanjutan turun. Jadi kalau mau beli ya menarik tuh di 600. Tapi kan ARB-nya nggak sampai 600. Misalnya besok ARB lagi, bisa ada peluang bangun ya. Tapi ini disclaimer on. Seperti itu untuk Adi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTPP yang juga ditutup terkoreksi cukup dalam 5,05% ke harga 845. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTPP juga yang perkiraan saya konsolidasi, memang konsolidasi tapi sebentar aja dan membentuk pola dead cat bond, dan hari ini jebol 880. Kondisi seperti ini 800 arah. Mungkin mantul, peluang besar mantul di 800.
ya untuk PTPP. Jadi wait and see aja dulu PTPP kalau mau nekat beli PTPP. Tapi ini disclaimer on, bukan ajakan untuk membeli di 800. Coba antri ya, lihat kuat nggak 800. Kalau kuat nekat, yang penting turun dari 800 stop loss, udah 2% cut aja atau 3%. Target profit ya sekitar 3 sampai ya bisa sampai 7% lah ya. Kalau dia ke 900 itu kan lumayan, bisa 10% malah. Seperti itu aja ya. Beli di 800 atau 810. Target profit kalau ke 880 aja udah 8% ya, apalagi 900. Ya, sekitar itulah ya. Potensi profit sekitar 5 sampai 8% kalau mantul dari 800. Peluang besar membentuk pola dead cat bond. Ya, mantul dikit ya bisa konsolidasi lagi di bawah. Dan indikasi lainnya ya jebol lagi. Pola dead cat bond lagi setelah mantul dari 800, mantul sedikit terus jebol lagi. Bisa seperti saat di atas ini di 900 sampai 950 ini. Nah, jadi seperti itu. Untuk PTPP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada JSMR yang ditutup malah menguat 2,75% ke harga 3.360. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, oh dia mantul ya. Ternyata dari 3.250 dan ya lumayan ya, dan polanya masih sama nih, kelihatannya volumenya juga besar ya. Dia berhasil breakout dari area konsolidasi minornya semenjak 2 minggu yang lalu. Target arah 3.400 untuk JSMR besok. Kalau bisa bergerak tutup di atas 3.400 cukup bagus, bisa pola inverted shoulder-nya nih tercapai. Tapi kalau dia kepontok di 3.400 dan konsolidasi di sini ya bisa atau jebol. Hati-hati, pokoknya 3.200, 3.250 tuh supportnya, jangan sampai jebol itu. Kalau Bapak Ibu punya atau baru beli di bawah kemarin, hari ini buy on support ya, kalau dia merah lagi ya pertimbangkan TP dulu. Kalau dia jebol 3330 ini ya resistennya 3330, itu turun dari itu ya stop loss dulu, TP aja, walaupun 1% TP aja daripada di bawah BFP. Tapi kalau berharap profit besar, target arah misalnya 3.400 sampai 3.600 ya pertimbangkan stop loss kalau jebol dari area Bapak Ibu beli di support 3.250. Berarti cut lossnya itu kalau beli di 3.250, cut lossnya ya di bawah 3.200, bisa di 3.180, 3.170 sampai 3.150. Seperti itu untuk JSMR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Crush yang ditutup menguat tipis 0,53% ke harga 374. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Crush juga menurut saya sih ini gagal. Peluang besar besok bisa jebol ya, karena dia udah gagal menembus 380-nya. Kecuali besok hijau tutup di atas 380 bagus. Tapi kalau kelihatan kondisi seperti ini nih pola dead cat bond dan dia itu gagal nembus, peluang besar sih turun sepertinya loh ya. Besok peluang besar bisa merah nih Crush. Walaupun doji ya kalau mau bagus ya besok harus tutup minimal di 380. Kalau dia besok membuat low baru di bawah 370 ya udah siap-siap melorot. 350 mungkin ada pantulan, tapi bisa sampai 330. Menguji double bottomnya bahkan triple bottom nantinya nih di 330. Jadi hati-hati nih untuk Crush. Crush juga sudah hilang momentum. Waktu itu kan beli di area ini udah naik, coba beli di sini cut loss ya udah tinggalin dulu. Jangan dipaksa, jangan dendam sama saham. Ya cari yang memang ada berpotensi naik. Kalau sektornya lagi kurang diminati sama market, pindah ke sektor lain. Jangan hanya berpaku pada satu sektor. Nggak bisa berkembang uang atau portofolio Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Untuk Crush lebih baik wait and see dulu. Langsung saja ke saham selanjutnya atau saham terakhir. Ada ADCP yang ditutup terkoreksi 1,36% ke harga 72. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ADCP juga udah di area support, jadi kita pakai lebih sempit lagi, jangan pakai 75, jadi di 70 lah ya. 70 ini ini low-nya kalau dia jebol 70 sih lemah, harusnya dia membuat untuk low baru. Tapi Bapak Ibu kasih toleransi aja karena 70 itu angka genap. Ya kalau nekat beli ya, tapi kayaknya sih momentumnya nggak ada. Nekat beli di support seperti ini, kalaupun rebound terbatas, paling mentok 3% ya kenaikannya tuh dengan kondisi seperti ini untuk ADCP. Ya perkiraan saya di sini ada swing low, ternyata nggak ya, jebol bawah, coba naik gagal nih, turun pola dead cat bond. Jadi untuk ADCP kalau mau bertahan konsolidasi ya harusnya nggak turun lagi dari 71, apalagi sampai membuat low baru di bawah 70, itu gagal, lemah, berarti akan potensi turun lebih dalam ya. Padahal ini udah disupport yang harusnya dijaga oleh ADCP di 72. Jadi seperti itu, hindari dulu lah, lebih baik ke saham-saham lain ya yang lebih menarik. Saham-saham bank digital juga menarik kan, hari ini pada rebound tuh.
Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.